peristiwa tidak terjadi di masa kini. Dan Arjali juga teori tentang konstruksi sejarah dalam rangka ketidaksadaran politik atau alam bawah sadar politik yang yaitu istilah sangat teknis sekali dalam dunia pemikiran politik. Tapi secara umum turos ataupun masa lalu ini masih memiliki hubungan yang sangat kuat dengan masa kini, karena bagaimanapun kita dibentuk oleh masa lalu, seperti misalnya bagaimana sistem pemerintahan kita, hubungan antara agama dan negara masa sekarang, dan ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa. Lebih kalau kita bicara Islam dan Indonesia ini tidak sama dengan antara Islam dengan negara-negara yang lain. Seperti itu, terutama di negara-negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara, tentu itu tidak akan sama dengan yang pemahaman tentang Islam kita yang berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, sejak awal Islam masuk ke Indonesia hingga saat ini. Nah, pengalaman masa lalu itulah yang membentuk kita saat itu, dan kita bisa merekonstruksi ulang bagaimana pemahaman sejarah itu dimaknai sehingga kita bisa menemukan hubungan rasional antara agama dan negara, dan bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat. Nah, kerangka dari kelas dari pengalaman kita menelaah sejarah sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang terlepas dari masa lalu, tapi tidak juga hidup di masa lalu. Kita adalah kelanjutan dari orang-orang masa lalu yang hidup di zaman saat ini. Nah, langsung kepada naskah ya. Ini saya juga tulis tentang sejarah dan naskah. Kenapa naskah menjadi salah satu landasan yang bahasa tema yang dibuat oleh Pak Ilyas, naskah sebagai literasi sejarah, sebagai wawasan bagaimana sejarah di masa lalu. Karena memang naskah itu ada sebagian lebih menjelaskan dan menulis ulang tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu. Tapi sebagian naskah, terutama yang kita bekerja saat ini merupakan respon dari peristiwa masa lalu, sehingga poin-poin yang ditulis di dalamnya tidak persis menulis peristiwa-peristiwa, tapi membayangkan tentang apa yang kemudian, apa yang seharusnya diteruskan. Nah, menariknya memang di naskah yang pertama kita akan belajar al-mawahib al-ghaibah di slide berapa ini, di slide keempat. Karya Syekh manuskripnya sudah saya sampaikan bahwa karya ini di situ biar terisi. Tapi karena memang waktu juga banyak sesuatu yang masih susah, apalagi dari sebuah pertanyaan ini kepada Sultan Syekh Iqbal Alan, maka Sultan yang mengutus 3 orang berselisih untuk menanyakan poin-poin yang menjadi kegelisahan Sultan waktu itu. Dan selain itu juga ada 2 kitab karangan Imam Al-Ghazali yang diminta oleh Sultan agar diterjemahkan agar diisi syarah dan penjelasan dari Imam. Dan salah satunya adalah yang menyangkut seluruh pertanyaan yang dilakukan oleh Sultan. Nah, kitab ini umumnya memang berbicara secara teoretik gitu, bagaimana sebenarnya antara agama, negara, dan kekuasaan, antara hubungan antara raja dan rakyat dan para hafal yang ada di dalamnya. Ini agak teoritis dibanding secara detail kita sedang. Tapi kitab ini bahwa yang sangat dalam bidang yang sama, siasat yang berjudul Kehidupan Seperti Nasihat. Kita pilih Nusantara ada buku itu. Jadi mungkin sebagian perlu saya ingatkan. Islam Indonesia
paham karya-karya misalnya dalam fikih bahkan yang dibaca bukan kalangan Syafi'i Di sana nggak ada apa-apa. di awal Islam masuk kitab itu hidayah yang ditulis ulang oleh mana itu Syekh Al-Bajani dalam bentuk judulnya nanti pada karya ini sangat populer berbagai bidang termasuk jadi yang paling laris dibaca oleh umat Islam itu sebagai bentuk arti umat filosofi yang dulu kalangan dan seperti dikatakan sama Profesor Azhar dia pada abad 12 Imam Ghazali abad 12 dan 13 sebagai awal masuk orang berpikir Islam di Indonesia. Pengaruh pemikiran Islam itu tidak hanya di Nusantara yang sudah meliputi negara-negara Asia. Nah maka di daerah jika Sultan Khattab ini memiliki keinginan untuk menguasai kesempatan dari Indonesia yang lain, terutama dalam sebagai sultan. Karena dirinya sebagai sultan memiliki kepentingan untuk memahami etika politik dalam Islam dalam rangka Indonesia. Nah, akhirnya masuk finasi itu berbeda. Kalau kita bandingkan karya politik lainnya seperti Al-Hakam Sultan karya Imam Al-Bukhari atau Al-Farabi dari mazhab Hambali. Karena baik siapa Imam Al-Bukhari atau Al-Farabi menempatkan pada prosedur politik Islam sebagai prosedur pemilihan tugas-tugas dari sultan, kemudian dari bawahannya dan seterusnya, bagaimana membentukkan departemen-departemen di bawah. Nah itu yang dibahas dalam Al-Hakam sebelumnya. Berbeda dengan itu malah fokus pada cerita-cerita dari Asia, kemudian dari Islam sendiri seputar keadilan, kepedulian sultan raja kepada rakyatnya dan berbuntut pada kebijakan yang dibuat raja itu yang memprioritaskan pada kemaslahatan rakyatnya. Maka bahwa itu berinya sebagai karya turunan dari Nabi Muhammad itu didominasi dengan karya-karya cinta juga seperti itu. Nah sekalipun karena kitab ini merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, maka kitab ini fokus kepada menjawab dari pertanyaan. Nah kemudian di naskah kedua, saya ulangi bahwa kitab ini sebenarnya ditulis secara serius oleh Sunan Kudus yang sebenarnya menjadi koordinator beberapa penulis yang dikenal sebagai para penyair atau bujaga-bujaga kerajaan yang terlibat dalam penulisan kitab Serajat ini. Tapi sekalipun ditulis di abad 19 dan diceritakan justru tentang pengalaman abad 17 tentang ketika kiri ini yang kiri sudah kita kenal sebagai sudah kiri itu ada 3 lapis, ada 3 generasi, yaitu pertama kiri Malibu Kofuri, kemudian punya putra bernama Solusi Kedaton, kemudian punya putra Sunan Giri Praper, dan terakhir Syekh Abdul Raga. Itulah sebenarnya ini diceritakan di dalam Serajat ini. Nah, Syekh Abdul Raga ini merupakan pelarian politik karena di masa Sultan Mataram kita bangsa Indonesia umat 14 ya yang bangsa kita ini di Aceh beralih dari sebuah tradisi maritim yang berfokus pada kekuatan militer laut dan perdagangan lintas pulau bahkan lintas negara, beralih menjadi tradisi agraris yang berpusat di pedalaman dan seterusnya. Nah karena kiri ini merupakan salah satu kekuatan bahkan otoritas keagamaan politik Mesir, maka Sultan Agung berkepentingan untuk memusnahkan kekuasaan kiri ini. Nah, sampai itu pas itu kerajaan kiri itu, otoritas kiri itu dan dikejar sehingga mereka melakukan varian-varian sosial olahraga ini. Nah, olahraga di satu sisi isi tentang kajian tasawuf yang juga merupakan salah satu karakter dari naskah-naskah kita, mulai dari Aceh sampai ke pulau-pulau yang lain.
Tapi di balik itu ada beberapa strategi politik yang tidak hanya dalam kekuasaan, tapi politik secara kultural, perubahan masyarakat dan strategi perkembangan sosial dalam menyikapi reformasi kultural yang dilakukan oleh saudara. Nah, disitulah pentingnya karena nanti baik dari bawah yang sifatnya datang dan datang merupakan salah satu jaringan politik dan jaringan keagamaan dari nah ini punya titik antara dua naskah dari beda Nanti saya mau tapi memiliki nggak les ini, les saja. dalam merawat Islam model awal Islam model Ahlussunnah wal Jamaah kita sebut saat ini. Nah, kita coba masuk ke dalam awal pertanian untuk mengetahui bagaimana Islam awal Islam di Indonesia pertama-tama itu bagaimana karakteristiknya. Di sini saya katakan di slide pertama bahwa sistem politik di Indonesia itu sifatnya adalah Islam, tapi bukan Islam, sehingga sistemnya bukan sistem Islam tapi Islam. Apa bedanya? Nah, kalau dalam kajian fikih dan usul fikih kita bisa kenal dengan istilah mafhum dan mafhum. Jadi kalau Islam itu berarti mafhum, sesuatu yang disampaikan secara tekstual dalam Al-Quran atau hadis itu namanya Islam. Nah, sedangkan Islam itu tidak selalu disampaikan secara tekstual, teksnya baik dalam Al-Quran atau Sunnah, sehingga para ulama itu berijtihad dalam merumuskan hal-hal itu, tapi tidak keluar dari koridor syariat Islam atau Sunnah itu. Nah, itulah yang menjadi Nusantara. Nah, ini yang cukup cukup radikal menurut saya. Ibu Allah menyampaikan di makanan yang saya katakan bahwa ada juga resiko bukan di bawah sia-sia sudah tidak ada keuangan. Jadi sistem pemerintahan itu akan bertahan lama kalau dia berpihak kepada kepentingan kemaslahatan. Sekalipun bukan berdasarkan Islam, dibahas sama sultan al-Rabi, tapi al-Hafidh al-Syar'i asli. Karena yang terpenting dalam dunia politik dan kekuasaan adalah bagaimana antara sultan dan rakyatnya. Nah, bahkan doa bila sultan al-Adil tapi al-Mughayyi disiasat dan dunia. Jadi yang dikemukakan bukan yang terpenting itu bukan Islam tapi spirit Islam. Atau agar tidak gampang disalah paham, yang terpenting itu bukan makhluk tapi spirit Islamnya. Nah, ini kita di dalam kajian fikih siasat, dalam kajian fikih politik itu, ini kajiannya sangat panjang sekali terkait dengan masa perang Samil atau perang Salib sejak Imperium menguasai dunia, kemudian mendapat respon yang serius dari persekutuan dan negara Katolik sehingga melahirkan perang dunia itu. Dan ada kajian mendalam tentang pembelahan tentang negara kafir, negara muslim dan seterusnya. Tapi di Indonesia itu bukan kajiannya bukan sekedar tapi lebih kepada sikap atau kedudukan dalam membuat kebijakan rakyatnya. Itu poin pertama. Poin kedua yang saya ambil dari kitab Mawahib Al-Ghaniyah ini menunjukkan berdasarkan bahwa yang terpenting dalam syariat itu adalah bahwa masyarakat. Nah, siasat adalah bahwa masyarakat dia penting adalah sesuai dengan nilai-nilai syariat. Wa illam yaqut sekalipun tidak pernah diajarkan, tidak pernah ditetapkan oleh Rasul dan tidak perlu wahyu dalam hidup. Jadi banyak terjadi syariat di beberapa peristiwa sejarah dan juga diikuti dengan Nabi sebenarnya banyak hal yang
tidak perlu merasakan yang tidak sama. Sebenarnya perbuatan lebih misalnya manusia manusia karena memang masih manusia. Dan karena dia nah, untuk aturan saya tidak itu bertentangan dengan syariat, tapi dan itu tidak pernah dilakukan tapi itu harus dilakukan karena kalau dikirakan variasi bisa sampai pecahan. Nah, jadi sekali lagi biar dipentingkan untuk bernilai sesuatu sistem Islam dari substansi formalitas dari seluruh ajaran itulah yang terjadi. Nah, itulah yang kemudian saya bandingkan ada dua versi Indonesia dari masalah politik dan masalah apa yang disampaikan dari sifat-sifat yaitu di mana saudara bisa saudara muslim saudara yang muslim karena kita pada saja datang di sini sudah karena saudara yang muslim masyarakat mendapatkan substan dari atas kemudian adipati
bahkan menjadi bahan legalisasi dari penunjukan itu. Nah inilah yang sebenarnya yang menjadi dikhawatirkan, perubahan dari pola ke agraris itu lebih pada sakralisasi politik saja. Bahasanya memang islamisasi yang diterapkan oleh hukum syariat, sekalipun tidak sefanatik Hizbut Tahrir atau yang kita kenal sebagai kelompok Islam dan keras itu bukan. Tapi di situ ada penggunaan dari untuk memperkuat kekuasaan. Nah di situ laporan saya mengatakan, saya berada keturunan keempat dari Rasulullah dan mengedepankan keislaman yang berbasis pada tarekat, bahkan tarekatnya yang mirip-mirip dengan sesi Cina, yaitu Wahdatul Wujud. Kalau mahasiswa sekalian punya kesempatan membaca strategi ini, di situ diceritakan bagaimana hubungan antara si Abu dengan istrinya di malam pertama ini banyak sudah bentuk terjemahan dan bentuk turunan dari strategi ini. Di antaranya itu sebagai strategi tadi yang seorang pemimpin demokratis yang memfokuskan pada malam pertama pernikahan antara si Abu dengan tiga tambah baras. Nah ini malam pertama yang diasumsikan sebagai malam yang romantis dan lain-lain itu justru diisi dengan bahwa Syekh Raga membimbing istrinya memahami bagaimana akidah, bagaimana syariat, bagaimana pelaksanaan sholat dan seterusnya, bukan dalam perspektif fikih tapi dalam perspektif tasawuf. Jadi terjadi selama 40 malam dan di malam terakhir, di malam 40 itu Syekh Raga justru karena melarikan diri, meninggalkan istrinya, untuk melanjutkan perjalanan politik tadi. Karena saya mengenai seorang lain politik sebenarnya dan saya punya misi. Sekalipun misinya tidak dengan agitasi politik seperti yang kita pahami sekarang, tapi juga menyebarkan ajaran-ajaran dari misi-misi itu di berbagai daerah. Nah, perjalanan saya mengenai yang merupakan konsolidasi politik sebenarnya, tapi lagi-lagi bukan politik kekuasaan, tapi politik kultural untuk mempertahankan tradisi keberagaman nasional berjamaah yang dibawa kemana-mana sehingga untuk komunitas-komunitas yang kita sekarang sebut pesantren. Karena pesantren tidak seperti yang sekarang kita pahami merupakan sebuah lembaga yang terlokalisasi yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Justru di abad 17 itu yang merupakan santri adalah rakyat. Jadi kehancuran masyarakat sangat dirasakan. Mereka hidup bersama masyarakat dan membimbing masyarakat itu ditebarkan di strategi ini dengan dengan tokoh bernama Kiai Badurah yang merupakan perguruan Indonesia ini yang membentuk komunitas di banyak daerah dan menjadi sebuah sebagai komunitas intelektual. Nah maka anak basuh yang peneliti naskah beliau menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Syekh Raga itu merupakan peralihan strategi politik dan terutama strategi politik keagamaan untuk mencoba meluaskan ajaran Islam itu tidak lagi secara tekstual tetapi menjadi amaliyah dan munculnya komunitas kecil di daerah Islam menjadi sebuah kultur yang kita rasakan sampai saat ini. Kenapa Islam sangat mengajarkan ayat itu? Justru
Ya, terima kasih Pak Dr. Anas. Banyak sekali analisis-analisis tajamnya ya. Dari awalnya dari kitab Al-Mawahib. Itu kitab Al-Mawahib itu kitab korespondensi antara orang Indonesia dengan gurunya yang ada di Timur Tengah. Ini membuktikan bahwa nasionalisme itu muncul dari kalangan ulama. Jadi tidak serta-merta baru di abad ke-20, tapi ini sudah ada di abad ke-17. Kalau dalam kitab ini kan 1600, berarti abad 17. Dan tadi analisis beliau juga mencapai budaya segala macam ya, tentang ada perubahan secara kerajaan maritim menjadi agraris. Itu mempengaruhi keilmuan ulama-ulama kita di Nusantara. Dan ini artinya kajian sejarah juga harus dikaitkan atau dikawinkan dengan fikih politik. Nah, dalam hal ini beliau mengkaji fikih Islam, kemudian ditinjau dari sudut pandang korespondensi yang menjadi sebuah pusat intelektual dalam sebuah kitab. Jadi ada pertanyaan murid-murid Nusantara dijawab oleh guru-guru yang ada di Timur Tengah. Nah, itu merefleksikan sebuah transmisi keilmuan yang hubungannya sudah internasional, tidak serta-merta hanya lokalitas. Ini yang kemudian oleh kolonialis Belanda, kolonialis Inggris, Prancis dan lainnya, ini dikerdilkan seolah-olah Islam itu baru ada setelah itu. Padahal sebelumnya, sebelum abad 19 bahkan, itu sudah mengenal istilah tengah kumpul waton minal iman, tentang rasa cinta kepada tanah air. Dan disinilah basis-basis intelektual, basis-basis politik itu tercerminkan dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Alam. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya.